ولله الحمد على ما أنعم به من هداية والصلاة والسلام على خير الإنسان مبينا على رسالة الرحمن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المحبوبين جميعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بتوحيده مستكين بحسن تأييده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبى ورسوله المبعوث إلى كافة الورى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالقوا الناس بخلق حسن قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang di dalamnya disyaratkan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ibadah yang hanya bisa dilaksanakan di kota suci Mekah. Ini diawali dari didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhalibin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Artinya, wahai Ibrahim, seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dari unta yang lurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Quran surah Al-Hajj ayat 27. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik yang dilakukan jemaah menuju tanah suci Mekah. Haji adalah perjalanan spiritual yang memerlukan tekad kuat untuk menemukan kembali jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran bila haji disebut sebagai ibadah penuh perjuangan yang memerlukan banyak aspek fisik maupun mental serta pengorbanan harta, tenaga, waktu, kesabaran, bahkan pengendalian hawa nafsu. Haji adalah panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan berbagai rangkaian aktivitas ibadah yang mengandung hikmah dan penting bagi pembentukan pribadi hamba sejati. Pembentukan pribadi sejati sudah dimulai sejak berangkat dari tanah suci, dari tanah air dari tanah suci Mekah. Ketika kita berangkat haji, kita pasti meninggalkan rumah, pekerjaan, keluarga, dan kenyamanan hidup. Semua itu mengajarkan bahwa kita dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang benar-benar abadi selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa mempersiapkan akhirat. Haji untuk menjadikan manusia bahwa bukan hanya tentang kekayaan, jabatan, dan kemewahan, tapi tentang bagaimana menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting untuk menata hati agar berhaji murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah diingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saat mengenakan pakaian ihram, semua jemaah akan berada pada posisi yang sama dan setara. Tidak ada lagi perbedaan antara pejabat dan rakyat biasa, antara orang kaya dan orang miskin. Semua memakai kain putih yang sederhana. Pakaian ihram juga mengingat kita pada kain kafan bahwa sesuatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa harta dan jabatan apapun, yang dibawa hanyalah amal soleh. Karena itu ibadah haji mendidik kita agar rendah hati, tidak sombong dan menjadi hakikat diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat kita melakukan tawaf keliling Ka'bah, sungguhnya kita sedang menunjukkan cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah
Ka'bah menjadi simbol pusat penghambaan manusia kepada Allah, sedangkan Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah mengingatkan kita akan perjuangan Siti Hajar yang berlari mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Dari sini kita belajar bahwa hidup membutuhkan ikhtiar, kesabaran dan keyakinan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, puncak ibadah haji yakni wukuf di Arafah juga menjadi bagian dari pembentukan pribadi hamba yang sejati. Daripada Arafah ini, seluruh jemaah memanjatkan doa, melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak kewajiban yang dilalaikan, dan berapa sering hati ini menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba sejati adalah orang yang mampu mengenali kelemahan dirinya lalu bertobat kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu nabiyyin ada khata'a wa khairul khata'i at-tawwabun." Yang artinya semua manusia melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji bergerak menuju Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau berkala. Di tempat inilah para jemaah beristirahat di alam terbuka, beralas seadanya dan berampitan dengan jutaan jemaah lain dari penjuru seluruh dunia. Prosesi ibadah ini mengajarkan bahwa kita sesungguhnya lemah dan tidak memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemewahan hotel, tidak ada fasilitas istimewa. Semuanya sama di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita belajar tentang hakikat kehidupan, bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kemewahan dunia, melainkan pada ketenangan hati dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musdalifah juga mengajarkan kita kesabaran dalam kondisi sulit dan tetap taat dalam keadaan apapun. Lalu, ibadah melontar jumroh di Mina bukan sekedar lempar batu. Ibadah ini adalah simbol melawan godaan setan dan hawa nafsu. Melontar jumroh mengajarkan bahwa kita harus tegas melawan segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Hamba sejati adalah mereka yang mampu menjaga iman di tengah godaan dunia yang kuat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah haji ini kemudian ditutup dengan halul, yaitu mencukur rambut. Prosesi ini melambangkan pensucian diri sebagai simbol bahwa kita memulai lembaran baru dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja falam yahtuh walam yamsuh raja'a min dhunubihi ka yauma waladatuhu ummuhu." Yang artinya, siapa saja yang berhaji lalu tidak berkata keji dan tidak membuat dosa, niscaya ia kembali suci dari dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji bukan hanya ritual, tetapi menuntun perubahan diri. Setelah berhaji kita harus mampu menjadi pribadi sejati yang seiring dengan paripurnanya hukum Islam yang telah kita jalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang sejati, yang hidupnya penuh ketakwaan dan telah dipanggil menuju surganya Allah yang abadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.